Alright guys, kembali lagi di channel Uwi Gaming. Oke, jadi di video kali ini gua nggak bahas konten game dulu. Jadi di konten kali ini gua mau ngebahas sebuah berita yang lagi viral di Indonesia saat ini, yang sudah banyak dibicarakan di sosial media, mau di WhatsApp, Twitter, IG, di TikTok. Jadi berita ini sudah viral banget. Jadi berita itu adalah seorang hacker yang sudah meretas data-data penting dari para petinggi pejabat Indonesia, dan juga ada dari pemerintahan Indonesia diretas juga sama si hacker ini. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah kasusnya, dan juga ada pendapat versi gue sendiri guys ya. Jadi buat kalian yang punya pendapat versi kalian sendiri, boleh komen di video kali ini, tapi tonton dulu sampai habis. Langsung aja kita bahas hacker yang bernama Bjorka. Jadi si Bjorka ini adalah seorang hacker yang sudah meretas database keamanan negara Indonesia. Jadi langsung aja di sini kita langsung reaction videonya. Gua langsung menuju aja ke TikTok. Oke, jadi di sini ada video dari salah satu pengguna TikTok yang bernama 1 Tera. Jadi langsung aja kita langsung tonton, dan siapa sih si hacker Bjorka ini? Siapa sih sebenarnya Bjorka? Bjorka adalah hacker yang berhasil membocorkan data-data penting Kominfo. Gak itu aja, Bjorka sampai meretas data pribadi milik Menteri Kominfo, bahkan sampai nomor handphone sebagai ucapan ulang tahun. Menariknya, hacker ini menjadi idola di Indonesia karena dia telah berhasil membuka data diri dalang dibalik kasus pembunuhan Munir. Dan inilah sosok Bjorka sebenarnya. Oke, kalau kita lihat dari video tadi, jadi si Bjorka ini adalah seorang hacker yang sudah meretas data-data Kominfo, dan juga sudah membuka data-data diri yang sudah membunuh si Munir ya guys ya. Oke, dan kenapa si hacker Bjorka ini diidolakan masyarakat Indonesia dan didukung aksinya? Di sini menurut gua, di sini gua ada cerita sedikit dulu. Di sini gua mendapatkan sumbernya ada dari internet, yang dimana sedikit cerita dulu di sini ya, sedikit cerita. Iya. Si Bjorka ini punya sahabat warga negara Indonesia. Jadi si Bjorka ini ibaratnya orang luar dah. Nah, si sahabatnya ini warga negara Indonesia mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ke negaranya si Bjorka ini. Nah, selama beberapa tahun kemudian, lalu nggak tahu ada undang-undang seperti apa. Nah, yang dapat beasiswa itu status keluarga negaraannya itu sudah tetap di luar negeri, jadi bukan warga negara Indonesia lagi. Nah, udah beberapa lama kemudian, temen sahabatnya si hacker Bjorka ini dia sudah meninggal tahun 2021, tepat 1 tahun yang lalu. Nah, sebelum meninggal, si sahabatnya ini pernah bercerita kepada si Bjorka bahwa Indonesia lagi krisis-krisisnya. Krisis apa ya? Gua nggak tahu, mungkin krisis ekonomi atau gimana. Yang jelas orang masyarakat Indonesia pada demo kenaikan harga apa nggak tahu, tapi tidak didengarkan oleh pemerintah Indonesia. Dan juga temannya yang sudah meninggal ini, sahabatnya, tidak diakui warga negara Indonesia. Nah, maka dari itu mungkin aja si hacker Bjorka ini membuat apa ya, ibarat balas dendam demi sahabatnya ini yang sudah meninggal tapi tidak diakuin untuk warga negara Indonesia atau negara asalnya. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu, sehingga membuat si Bjorka langsung melancarkan aksinya, meretas atau menyerang pejabat-pejabat tinggi Indonesia dan juga ada pemerintahan Indonesia. Jadi dia serang itu cyber sistemnya, keamanannya dia serang sama si Bjorka ini. Jadi ya di sini kalau kita ambil dari ceritanya, ya si Bjorka ini ya emang bener juga kenapa bisa dibela sama masyarakat Indonesia. Contohnya sekarang saat ini harga BBM lagi naik, dan juga harga minyak lagi naik. Jadi cocok banget ada momen seperti ini, si Bjorka bisa mengancam atau juga dia bisa meretas data dari PT Pertamina. Lalu bisa saja si Pertamina ini menurunkan harga BBM. Jadi kenapa masyarakat Indonesia
mendukung aksi dari si hacker Bjorka ini. Dan kemudian gimana reaksi pemerintah terhadap kasus seperti ini? Ini menurut gua reaksinya ada di video ini ya guys ya, kalian lihat aja. Di sini gua ada videonya di TikTok. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. What's the procedure? Wait. Calm down. Oke, jadi gambarannya seperti itu, yang apa namanya, pemerintah Indonesia, badan cyber segala macam, keamanan negara, cyber security itu pada lagi panik, lagi ketar-ketir, sementara si hacker si Bjorka hanya bisa tertawa saja dan menikmati kekacauan dari, atau apa ya, kepanikan, lebih tepatnya kepanikan dari Badan Intelijen Negara, Kominfo, Badan Cyber Security, dan ada segala macam lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk situasinya sekarang ya guys ya. Dan di sini gua dapat video lagi di TikTok yang dimana di sini si hacker Bjorka ini menampakkan ada wajahnya tapi dipakai topeng dan juga terlihat tangannya. Di sini ada bacaan, perhatikan tangannya, kecerobohan Bjorka hanya dengan menunjukkan satu tangannya. Mari kita lihat aja guys ya. Oke, kalau kalian tahu, gua rasa ini kalau menurut gua ini bukan Bjorka, Seorang hacker pasti tidak mau menunjukkan kayak gini tangannya guys ya. Ini menurut gua ibaratnya ini dia menyuruh orang terus mengaku-ngaku sebagai si Bjorka ini. Jadi gua rasa si Bjorka ini masih ngumpet di balik batu. Ibaratnya ini tameng tapi versi si Bjorka KW-nya. Oke, dan kemudian di sini gara-gara viral Bjorka itu mungkin banyak banget dicari sama pihak-pihak keamanan, polisi, disuruh juga sama pemerintah. Ya akibatnya polisi salah tangkep si Bjorka ini ya guys ya. Dan di sini terduga Muhammad Said Fikriansyah, pemuda yang dituduh sebagai Bjorka, diamankan di Cirebon. Jadi pemuda ini asal Cirebon yang dituduh sebagai Bjorka. Jadi si Bjorka ini pinter banget guys ya, dia bisa memanipulasi atau ya membodoh-bodohi pihak keamanan Indonesia ya guys ya, sampai aja polisi salah tangkap orang loh. Oke, dan kemudian di sini ada lagi yang polisi salah tangkap. Di sini sosok penjual es di Madiun ditangkap polisi diduga Bjorka. Ini ibunya guys ya, ini ibunya. Anaknya yang ditangkap. Ini salah ketikan. Di sini anaknya ditangkap karena diduga Bjorka. Dan di sini ibunya bilang tak punya komputer, makan saja susah. Aduh. Ini Bjorka yang aslinya mungkin udah lihat berita ini langsung ketawa ngakak kali guys. Aduh, 2 kali salah tangkep loh, dari Cirebon, kemudian ini dari Madiun, Jawa Tengah apa Jawa Timur guys ya. Tapi yang jelas mungkin polisi dalam hatinya ya yang penting gua kerja gitu bagaimana. Yang penting kelihatan kerja lah ibaratnya. Oke, kemudian kalau kita cek di websitenya Bridge.do atau istilahnya websitenya para hacker ya guys ya. Di sini si Bjorka sudah mendaftarkan dirinya. Dia bergabung tanggal 9 Agustus nih. Belum lama guys ya, Agustus September, berarti udah 1 bulan lebih nih dia sudah join di website ini. Dan di sini untuk apa ya, untuk awards atau status di apa sih di website ini dia sudah mencapai di level apa nih yang namanya God, yang berarti sudah pro lah guys ya. Dan di sini di bawahnya kalau kita cek di sini si Bjorka menaruhkan ada link sosial pribadi miliknya. Di sini ada link Twitter dan juga ada link Telegram. Jadi cuman ada 2 sosial media aja yang dikasih linknya sama si
Bjorka ini yang ada di profilnya ya guys ya. Oke, dan kemudian di sini ada beberapa data yang sudah diretas sama si Bjorka ini guys ya. Jadi di sini ada Indonesia SIM card phone number registration 1,3 billion alias 1,3 miliar data pengguna SIM card Indonesia telah diretas sama si Bjorka ini. Dan juga ada apa nih, IndiHome database itu sebanyak 26 juta data pelanggan IndiHome diretas juga. Kemudian ada apa nih, ada Indonesia Citizenship database from KPU sebanyak 105 juta. Oh, ini data pemilih dari KPU diretas juga sebanyak 105 juta data. Kemudian ada Tokopedia apa, gua nggak tahu nih sebanyak berapa ya, mungkin banyak juga. Kemudian yang paling utama di sini ada surat rahasia dan juga ada dokumen rahasia penting Presiden Indonesia yang diretas sama si hacker Bjorka ini sebanyak 679.000. Jadi ini adalah beberapa data yang sudah diretas sama si Bjorka ini ya guys ya. Kemudian di sini ada salah satu bukti database IndiHome yang sudah diretas sama si Bjorka ini. Kalau kita zoom, oke, seperti ini guys ya. Oke, kurang lebih seperti ini aja. Kemudian kita slide lagi. Nah, di sini ada bagian Kominfo yang sudah diretas. Ini buktinya. Di sini senilai berapa ya? Sebanyak 1,3 miliar yang tadi guys ya. Totalnya di sini 1,3 miliar. Nah, itu terdiri dari kompres itu sebanyak 18 giga. Kemudian yang uncompress itu sebanyak 87 giga. Jadi totalnya ada 1,3 apa gua nggak tahu guys ya, 1,3 miliar kali. Yang jelas di sini data-data apa namanya SIM card pengguna kartu SIM card diretas sama si Bjorka ini. Dan kemudian kalau kita cek di bagian bawahnya, di sini ada bacaan sampel, proof dan juga ada free 2 million sampel. Jadi kemungkinan si Bjorka ini menjual belikan data-data pengguna SIM card Indonesia guys ya. Yang jelas di sini gua masih nggak tahu juga apakah dia memperjualbelikan data-data SIM card tersebut. Tapi takutnya kalau misalkan dijual ke perusahaan database itu bisa aja guys ya. Mengingat perusahaan tersebut kan mau datanya valid mau tidak valid tetap saja dibeli. Yang penting dia punya datanya ya guys ya. Oke, dan kemudian di sini ada beberapa apa ya? Gua nggak tahu nih beberapa apa guys ya. Mungkin data lagi ya. Gua nggak tahu sih. Yang sudah diretas sama si Bjorka. Siapa sih? Bjorka. Bjorka lagi susah banget dan namanya. Oke, salah satunya di sini contohnya seperti Indonesia SIM card, kemudian ada FA Agent sosial media atau FA, kemudian ada apa nih? Kemenkumhuman.go.id 85k employees data. Jadi mungkin aja ini data-data yang sudah dihack sama si hacker, bukan Bjorka ya guys ya. Dan kemudian ini adalah foto profilnya Bjorka yang ada di situs bridge.to. Jadi ini adalah foto profilnya. Kalau nggak salah foto profil ini ada di Google guys ya, tapi gua nggak tahu juga. Yang jelas di sini nama Bjorka mungkin aja terinspirasi dari penyanyi asal Islandia. Jadi kita langsung cek aja di bagian Google. Nah, jadi ini dia adalah si Bjork asal Islandia. Dia adalah seorang penyanyi sekaligus aktris ya guys ya. Jadi mungkin aja si Bjorka hacker ini terinspirasi namanya dari si Bjork asal dari Islandia ini. Oke, kalau kita cari nama Bjorka di akun Twitternya, di sini sudah tidak ada ya guys ya. Yang ada hanya akun penyanyi asal Islandia yang tadi. Jadi kemungkinan akun aslinya si Bjorka yang hacker ini sudah disuspend atau sudah diblokir gitu guys ya. Coba di sini kita cek di bagian populer guys ya. Di sini ada berita apa saja. Di sini Bjorka pemuda Madiun ditangkap oleh tim cyber Mabes Polres. Ini salah orang guys ya. Yang tadi ini apa nih? Jokowi from special team of for respond to Bjorka attack. Lol, diketawain ini sama si Bjorkanya guys ya, yang gara-gara polisi tim cybernya salah nangkep langsung diketawain sama si Bjorka ini guys. Kemudian kalian percaya nggak sih di awal September nanti dokumen presiden akan bocor dan hacker itu berinisial B. Wah, jangan-jangan si Kang Script ini dari masa depan guys.
Kemudian di sini ada apa lagi ya? Oh ini yang kasus Ferry Sambo guys ya, yang sudah di apa namanya ungkap juga kan datanya sama si Bjorka guys ya ampun. Nah ini dia nih, Bjorka KW1 Cirebon ditangkap, Bjorka KW2 Madiun ditangkap. Bjorka malah posting ngeledek 5 menit yang lalu. Oh dia ngeledekinnya seperti ini guys ya. Ini apa sih bahasa Indonesianya? Coba kita translate nih. Yang mana sih bahasa Indonesianya? Oke, oh nih translate-nya. Tertawa terbahak-bahak. Pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan misi informasi dari Dart Tracer yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia. Anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk Dart Tracer adalah dosa Anda telah memberikan informasi yang salah kepada sekumpulan idiot. Jadi ini diketawain sama si Bjorka ini ya guys ya. Kemudian kalau kita cek yang ada pesan seperti ini kan pesannya dari Bjorka guys ya. Ini kan bacanya apa nih? Bjorka membocorkan dokumen pribadi milik Partai Komunis Indonesia. Di sini kalau kita baca salam perjuangan, kita sudah melakukan 2 tahap pilpres tetapi hasilnya belum cukup. Usahakan agar Jokowi 3 periode, kalau bisa pilpres 2024 ditunda, minimal jabatan Jokowi ditambah 2 tahun. Kalau masih sulit, usahakan ketua KPU 2024 dari Banser, pertahankan ketua MK, nikahkan dengan saudara kandung Jokowi. Kita akan anggarkan 5 triliun untuk KPU, MK, Carta Politika, dan juga polisi. Jika ada orang-orang yang menghambat, baik dari tokoh nasionalis, tokoh agama, atau mahasiswa, atau elemen lain, habisi mereka. Ini 100% hoax, ini palsu, dibuat sama netizen yang mau memanfaatkan situasi seperti ini, yang mau memecah belahkan kedua bangsa kita, satu kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi jangan percaya ini adalah gambar hoax guys ya. Di sini banyak banget komen yang hoax, penipuan segala macam. Yang jelas di sini bukan asli, ini palsu. Oke, dan kemudian di sini ada dari PT Jasa Marga dihack juga. Mungkin ini sama si komplotan si temannya si Bjorka juga guys ya. Mungkin saja dihack sama si komplotannya hacker Bjorka ini. Jadi PT Jasa Marga ini dihack juga, ini file-filenya. Pokoknya wah gila banget guys ya, ini banyak banget yang dihack sama si hacker Bjorka ini. Dan kemudian ini meme yang terakhir, foto-foto lucu yang terakhir, yang dimana di sini si Bjorka mengajarkan polisi untuk bisa menangkap ya guys ya, catch me if you can. Dan kemudian Bjorka gue rasa bakal ditangkap lagi kalau misalkan dikasih nama jualannya, dagangannya kayak gitu guys ya, Bjorka auto di depan polisi itu mah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk pembahasan dari hacker Bjorka yang lagi viral saat ini, dan juga mungkin saja lagi dicari-cari sama pihak keamanan cyber security dan juga kepolisian Republik Indonesia ya guys ya. Jadi pendapat kalian seperti apa tentang kasus seperti ini? Oke, di sini terakhir dari gua. Jadi pesan yang kita bisa ambil dari kasus seperti ini, ya walaupun benar si Bjorka ini membela kita sebagai rakyat menengah ke bawah atau rakyat kecil yang dimana harga BBM sudah pada naik, kita demo tapi tidak didengarkan oleh pemerintah. Jadi ibaratnya si Bjorka ini langsung terjun duluan, dia mewakilkan kita rakyat kecil yang demo tapi tidak selalu didengarkan. Maka dengan adanya si Bjorka ini, jadi yaudah pemerintah langsung ketar-ketir. Nah, kenapa kita jangan terlalu percaya dulu sama si Bjorka walaupun sudah membela kita? Walaupun dia sudah membela kita, tapi kita tidak tahu apa tujuan sebenarnya si Bjorka ini. Kita nggak pernah tahu di lapangan seperti apa, dan juga mungkin saja ada motif-motif tertentu dari si hacker Bjorka ini. Jadi yang jelas di sini kita tunggu aja dulu permainannya sampai selesai antara pemerintah Indonesia, Badan Intelijen Indonesia, tim cyber versus si hacker Bjorka ini yang belum diketahui identitasnya. Jadi mungkin yaudah segitu aja video dari gua. Jadi semoga bermanfaat.
ambil aja sisi positifnya, stay safe terus data-data pribadi kita. Jadi mungkin ya udah sekian aja dari gua, jadi semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe channel Uwe Gaming. See you next time on the video. Bye.